Oke, Shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi dalam kitab dalam berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Setelah kurang lebih cukup lama saya tidak membuat Alkitab dalam berita. Hari ini saya akan kita sama-sama melihat sebuah berita yang tentunya ada dan saya sudah tidak asing lagi. Bahwa beberapa hari belakangan ini, mungkin kalau nggak salah sejak tanggal 20, dunia sedang mengadakan yang namanya Piala Dunia di Qatar, ya, World Cup. Gitu ya, dan tentunya juga Anda dan saya sudah sangat tahu bahwa banyak kontroversi yang terjadi pada peristiwa Piala Dunia ini, gitu ya. Ada mulai peristiwa banyaknya korban yang berjatuhan pada saat pembangunan stadion, kemudian masalah-masalah yang berhubungan dengan LGBT dan segala macamnya, gitu ya. Nah, pada video ini kita akan lihat satu berita dan nanti saya akan bahas sedikit mengenai salah satu kontroversi yang tadi saya sebutkan, yaitu LGBT, gitu ya. Dan kita tahu bahwa sebelumnya pemerintah Qatar dan juga banyak negara-negara, sebagian besar negara mendukung bahwa LGBT itu menjadi sesuatu hal yang sangat dilarang, gitu ya. Walaupun beberapa negara Eropa menganggap bahwa itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Per hari kemarin, Pikiran Rakyat, salah satu tabloid di daerah Jawa Barat, mengeluarkan sebuah video tentang bahwa FIFA mengubah aturan, gitu ya. Aturan resminya berubah sehingga atribut LGBT ini boleh dimunculkan, boleh ditampilkan pada Piala Dunia 2022 Qatar ini, gitu ya. Tentunya ini menjadi sesuatu hal kemunduran karena waktu itu digambarkan bahwa FIFA banyak mendapat tekanan dari beberapa negara besar di Eropa. Mereka mengancam akan keluar dari FIFA apabila LGBT ini kemudian dilarang, gitu ya. Mungkin kita lihat videonya sebentar, saudaraku. Durasinya tidak terlalu panjang, sekitar 1 menit lebih. Kita akan lihat beritanya dari Pikiran Rakyat. Untuk link jelas beritanya seperti biasa, saya akan sertakan di kolom deskripsi, gitu ya. Nanti selebihnya kita coba lihat sama-sama dalam firman Tuhan bahwa Allah memang tidak pernah menciptakan LGBT. Itu semata-mata adalah iblis yang merusak image dari manusia, image Tuhan yang diciptakan pada manusia, gitu ya. Kita akan lihat beritanya sebentar, saudaraku ya. Atribut LGBT boleh masuk Piala Dunia 2022 Qatar. FIFA dikabarkan telah merubah aturannya soal pelarangan atribut LGBT. Sebelumnya, pihak Qatar menindak tegas pihak yang membawa atribut berbau LGBT. Hal ini pun mendapat berbagai protes dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari negara peserta Piala Dunia 2022 Qatar, yakni Inggris, Jerman, dan Denmark, yang mengancam akan tinggalkan FIFA jika aturan dari Piala Dunia 2022 di Qatar masih berlaku. Jadi mereka mengancam akan keluar. Akibat hal ini, FIFA telah mengadakan pertemuan dengan Komite Tertinggi Pengiriman dan Warisan Piala Dunia Qatar. Dalam pertemuan tersebut dikatakan FIFA bahwa semua orang harus bisa disambut di turnamen tersebut. Ya, oke. Kurang lebih beritanya seperti itu, saudaraku. Jadi saya sendiri bukan penggemar bola. Jadi saya sendiri tidak terlalu mengikuti tentang Piala Dunia ini. Cuma saya sempat melihat beberapa berita bahwa Piala Dunia yang sekarang di Qatar ini menimbulkan banyak kontroversi. Yang tadi beberapa yang saya sebutkan, korban jiwa pada saat pembangunannya, pelarangan alkohol dan segala macamnya. Dan salah satu yang cukup heboh adalah berita LGBT yang sebenarnya sudah banyak ditentang oleh banyak negara, gitu ya. Cuman ada beberapa negara Eropa yang berkeras bahwa itu adalah sesuatu yang hak asasi manusia dan mereka mengancam akan keluar. Dan kemudian barusan kita lihat dari berita bagaimana FIFA kemudian meninjau ulang larangan tersebut, gitu ya. Di sini kita akan sama-sama melihat dalam firman Tuhan, dalam kacamata firman Tuhan tentang hal ini, gitu ya. Sekali lagi saya tidak bukan penggemar bola dan juga saya tidak mengikuti perkembangan Piala Dunia Qatar ini, gitu ya. Tapi saya teringat tentang firman Tuhan dalam hal ini. Kebetulan beberapa lama yang lalu saya membaca dari kitab Roma, bagaimana waktu itu Paulus menjelaskan di kitab Roma bahwa manusia punya kecenderungan hati yang mereka cenderung berbuat dosa dan akibatnya Allah membiarkan hal itu terjadi. Allah membiarkan manusia masuk dalam pilihannya sendiri, gitu ya. Itu ada di Roma 1 ayat 24 sampai 28. Kita akan baca sebentar, saudaraku. Roma 1 ayat 24 sampai 28 dikatakan,
Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Dan selanjutnya mungkin Anda bisa baca sendiri ayat-ayat ini. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang kita sama-sama setuju bahwa LGBT menjadi sesuatu bahwa itu adalah tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahwa itu adalah sesuatu yang menolak, yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan itu adalah dosa besar di hadapan Tuhan. Gitu ya. Terlepas dari apapun alasannya, terlepas dari apapun penjelasannya, LGBT menjadi sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang menentang kehendak Tuhan, karena Allah tidak pernah menciptakan selain lelaki dan perempuan. Allah menciptakan dengan jelas, diciptakannya laki-laki dan perempuan sesuai dengan rupa Allah, tidak ada di tengah-tengah, gitu ya. Dan ini menjadi satu gambaran tadi dalam firman Tuhan bahwa Allah membiarkan mereka masuk dalam kesesatan pikiran mereka karena mereka mencondongkan diri pada perkara ini, gitu ya. Di sini kita akan lihat sama-sama bahwa ini menjadi satu gambar bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan rupa Allah yang mulia, gitu ya. Dan akibat dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah, gitu ya. Dan tadi kita lihat dalam firman Tuhan bahwa mereka mencondongkan hatinya kepada sesuatu yang tidak benar, mereka mencondongkan hatinya kepada hawa nafsu, dan Allah membiarkan itu semua, gitu ya. Sampai dikatakan tadi menjadi sesuatu hal persetubuhan yang tidak wajar, lelaki dengan lelaki, dan itu memang terjadi pada kasus yang LGBT ini, gitu ya. Di Indonesia kita bersyukur bahwa pemerintah kita dengan tegas melarang hal itu semua, gitu ya. Walaupun di negara-negara asing masih banyak yang menganggap itu bahwa bagian hak seseorang, orientasi seksual seseorang dianggap itu menjadi sesuatu hal yang hak mutlak pribadi atau hak asasi manusia. Tetapi dalam kacamata firman Tuhan, Allah tidak pernah menjadikan itu semua. Itu semua terjadi akibat iblis merusak citra Allah yang ada pada manusia, gitu ya. Kalau kita kembali pada Kejadian 1 ayat 27, saudaraku, dikatakan di sana, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jelas kata firman Tuhan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu bagaimana kemudian dari laki-laki dan perempuan itulah terbentuk sebuah pernikahan, dan dari itu semua lahir keturunan-keturunan dia berkenan di hadapan Tuhan, gitu ya. Dan itu menjadi satu gambaran bahwa gender menjadi sesuatu yang Allah sejak awal sudah tentukan bahwa Allah menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Dan akibat dosa, maka iblis merusak citra Allah yang ada pada diri manusia, gitu ya. Nah, kalau kita kembali tadi saya sudah bilang kenapa hal itu bisa terjadi. Pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa itu adalah pekerjaan iblis akibat dosa, manusia yang masuk ke dalam dosa, dan kemudian iblis merusak citra Allah yang ada pada mereka. Dan yang kedua itu menjadi suatu kecenderungan hati, menjadi sesuatu pilihan seseorang, gitu ya. Sadar atau tidak disadari, orang mungkin bisa berkata bahwa saya tidak mau seperti ini, tetapi entah kenapa saya punya orientasi seksual yang tidak wajar, yang tidak sehat, gitu ya. Sebenarnya tanpa kita sadari, saudaraku, orang-orang yang seperti itu mengalami hal seperti itu semata-mata dia memilih untuk hal itu, walaupun tidak disadarinya, gitu ya. Allah tidak pernah membiarkan kita berada pada satu kondisi di mana kita tidak mau melakukan itu dan kemudian Allah membiarkan. Justru yang terjadi adalah Allah tidak bisa melanggar, Allah tidak bisa intervensi terhadap hak pribadi kita untuk memilih. Jadi kalau ada orang-orang bilang saya mengalami ini karena saya tidak punya pilihan, tidak. Anda sudah memilih untuk melakukan penyimpangan seksual, gitu ya. Dengan alasan apapun juga, dengan dalih apapun juga. Memang ada beberapa orang yang mengalami seperti itu karena pernah mengalami suatu bentuk penganiayaan pada masa dia kecil. Misalnya dia pernah mengalami sesuatu terhadap ayahnya, dilakukan oleh ayahnya, sehingga dia misalnya tidak suka dengan pria, misalnya dia seorang wanita.
Dia pernah mengalami satu pengalaman yang tidak menyenangkan dengan figur ayahnya, sehingga dia menyimpan sakit hati, menyimpan kebencian yang dalam terhadap figur seorang pria. Akibatnya dia seorang wanita dan kemudian suka dengan wanita lain. Gitu ya. Begitu juga mungkin ada pria yang kemudian dia pernah mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan dari seorang wanita, sehingga dia benci dengan semua kaum wanita, dan kemudian dia memilih untuk seorang pria, jatuh cinta dan kemudian menjalin hubungan dengan sesama pria. Dan tadi kata firman Tuhan, itu menjadi sesuatu bagaimana hati manusia dibawa pada satu kecemaran, terlepas dari apapun alasannya, bahwa itu tidak menjadi sesuatu hal yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan itu adalah iblis yang membiarkan itu semua, iblis yang merusak citra Allah yang ada pada manusia. Gitu ya. Anda dan saya, siapapun kita, saudaraku, apapun alasannya dan bagaimanapun yang terjadi dengan kehidupan masa lalu kita semua punya pilihan untuk memilih. Gitu ya. Apakah kita mau hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah kita mau menuruti semua hawa nafsu kita? Gitu ya. Dan percayalah bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, Allah sanggup mengembalikan semuanya, Allah sanggup memulihkan semuanya. Gitu ya. Pilihannya tergantung pada Anda dan saya, saudara. Gitu ya. Dan saya bilang, saya bersyukur kalau di negara kita di Indonesia, pemerintah kita dengan tegas ngomong hal itu. Anak saya yang kebetulan sekarang ada di Taiwan dengan lagi meritis masa studi di sana, gitu ya. Dia sempat bercerita bahwa ada teman-temannya yang mengalami hal seperti itu dari berbagai macam negara, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang seperti itulah yang terjadi pada saat-saat ini, bagaimana iblis menghancurkan manusia, bagaimana citra Allah di dalam diri manusia dihancurkannya akibat dosa. Gitu ya. Dan manusia tidak bisa lari daripada itu semua selain datang pada Tuhan, selain datang pada Yesus yang sanggup membebaskan dia. Pilihannya terserah pada Anda dan saya. Gitu ya. Apakah kita mau menyimpan sakit hati, kepahitan di masa lalu tentang sesuatu hal, atau kita lebih memilih datang pada Tuhan dan meminta supaya Dia memulihkan Anda dan saya. Gitu ya. Ini bukan semata-mata soal hak asasi. Ini semata-mata adalah bagaimana iblis yang dengan dosa membuat gambaran Allah yang sempurna pada manusia menjadi rusak dan menjadi sesuatu hal yang sangat mengerikan di mata Tuhan. Banyak peristiwa dalam firman Tuhan, kalau kita lihat misalnya seperti Sodom dan Gomora, itu menjadi sesuatu bagaimana Allah sangat marah dan Allah menghukum mereka. Itu ya. Saya juga pernah membuat satu video tentang ledakan Gunung Vesuvius, itu yang mengakibatkan satu kota di bawahnya, yaitu kota Pompei, hancur berantakan dan orang terbunuh di sana semua. Gitu ya, karena mereka menjadikan kota Pompei itu sebagai satu tempat di mana mereka melakukan sesuatu hal yang sangat menista Tuhan, sesuatu hal yang sangat kotor di mata Tuhan. Gitu ya. Dan Allah membenci itu semua, dan Allah rindu memulihkan manusia. Allah rindu mengembalikan manusia kembali pada satu pribadi yang mulia sesuai dengan gambaran Allah. Gitu ya. Dan kalau ada di antara kita mungkin yang mengalami saat-saat, kenapa ya saya kok bisa tertarik dengan sesama jenis? Anda tidak bisa lari selain Anda datang pada Tuhan. Gitu ya. Datang pada Tuhan dan Dia akan memulihkan segala sesuatunya. Mungkin punya kenangan masa lalu yang buruk, mungkin punya sesuatu yang tidak benar, mari serahkan pada Tuhan, datang pada Tuhan dan minta Dia memulihkan Anda semua. Gitu ya. Dan kita percaya bahwa kemuliaan yang datang daripada Tuhan itu membawa kita semakin berkenan pada Tuhan, membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sederhana yang saya ingin sampaikan sama-sama tentang LGBT yang berapa lama ini ramai berkenaan dengan Piala Dunia Qatar ini. Mungkin kalau ada suka nonton film juga, seperti beberapa film yang sekarang ada di mana-mana, bahkan dalam sebuah animasi atau film-film untuk anak-anak, seakan-akan figur LGBT ini mencoba ditampilkan bahwa ini adalah genre atau gender yang ketiga selain pria dan wanita. Tentunya ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena dengan jelas kata firman Tuhan, Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Jelas ya Bu? Mudah-mudahan dari video yang sederhana ini bisa mengingatkan kita sama-sama tidak usah membenci orang yang menderita hal seperti itu, tetapi mari kita doakan dan ajak dia datang pada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membebaskan, hanya Tuhan yang bisa mengembalikan itu semua. Iblis berusaha membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Iblis berusaha supaya kemuliaan Allah yang ada pada manusia semakin hancur dan rusak. Gitu ya. Justru pada saat kita datang pada Tuhan, Dia memulihkan, Dia mengembalikan itu semua. Gitu ya. Berdoa buat orang-orang yang bergumul dengan hal itu. Kita tidak usah menjauhi mereka, kita tidak usah membenci mereka, tapi kita berdoa supaya mereka datang pada Tuhan, dan hanya Tuhan yang mampu memulihkan itu semua.
Jelas Bu? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.